Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Jamaah rahimakumullah, hari ini perkenankan saya membahas tentang hadis-hadis seputar rojab yang ternyata adalah dhaif ataupun maudhu'. Apa saja hadis-hadis itu dan bolehkah kita mengamalkan hadis-hadis tersebut? Kita harus membahasnya terlebih dahulu syarat-syarat mengamalkan hadis yang dhaif. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi, beliau adalah seorang ulama pegiat hadis yang sangat luar biasa sekali. Beliau mengatakan bahwa al-amal ala al-ahadis ad-dha'ifah itu boleh-boleh saja selama menetapi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama adalah jamaah rahimakumullah, yang pertama adalah kelemahannya tidak terlalu parah. Kalau memang lemahnya itu terlalu parah sehingga menyebabkan hadis ini itu jatuh pada maudhu', ya, bukan dhaif lagi, bukan syadidud dha'fi lagi, tapi maudhu'. Maudhu' itu adalah dibuat-buat, palsu. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti sahabatnya, man kadzdzaba alayya falyatabawwa maq'adahu finnar. Barang siapa berbohong atas namaku, maka hendaklah dia mencari tempat di neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Maka ini bahaya sekali kalau memang sudah sampai kepada taraf maudhu' atau hadis yang palsu. Yang kedua adalah hadis tersebut harus memiliki dasar yang sah dalam syariat Al-Quran ataupun hadis. Contohnya misalkan ya, kalau memang kita itu berpuasa, ada dasaran yang sebagai pijakan kita untuk berpuasa. Baik Al-Quran ataupun hadis, ada perintahnya. Tapi kalau memang tidak ada dasarannya, maka tidak boleh, haram hukumnya. Dia membuat bid'ah, membuat dasar-dasar baru di dalam agama ini. Nauzubillah, tidak boleh. Yang berikutnya adalah bukan sesuatu yang bid'ah, yang dilarang oleh Allah, bukan hal yang baru yang diharamkan oleh Allah. Contohnya bid'ah ini seperti halnya mengatakan bahwa sholat subuh ini harusnya tidak dua. Karena memang setelah bangun dari tidur, kita itu tidak pegel-pegel. Beda dengan sholat duhur. Ini Allah salah. Katanya seperti itu. Maka dirubahlah antara subuh dengan zuhur. Karena zuhur ini setelah beraktivitas, capek kita, maka harusnya 4. Maaf, 2, bukan 4. Nah, seperti itu. Maka digantilah antara sholat subuh yang 4, sementara duhurnya 2. Jamaah ini adalah perbuatan yang bid'ah, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul sendiri sholat subuh pertama kali sudah disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, subuh itu 2, zuhur itu 4, waktunya sudah ditentukan oleh Allah. Sujud rukuknya seperti ini. Kalau memang ada sujud rukuk ternyata tidak sesuai dengan konsep Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia membuat kebid'ahan. Yang berikutnya adalah bukan tidak meyakini keabsahan hadis ini, tidak meyakini. Kita akan membahasnya nanti, contoh-contoh hadis yang dhaif seputar bulan Rajab. Yang berikutnya adalah hanya terdorong untuk keutamaan atau fadilah amal seorang, atau untuk motivasi beramal dalam agama kita ini. Tidak lebih dari itu. Dan berikutnya adalah tidak bertentangan dengan yang lebih kuat. Tidak boleh bertentangan dengan hadis-hadis yang lebih kuat darinya. Kalau memang bertentangan, maka haram hukumnya. Berikut ini adalah hadis-hadis seputar bulan Rajab yang ternyata adalah dhaif. Yang pertama adalah fadlu syahri Rajab. Ternyata ini ya,
Jamaah, Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana. Ini termasuk adalah syadidud du'fi. Hadis yang menurut para ulama adalah sangat-sangat doif sekali. Sangat-sangat lemah periwayatannya tentunya. Karena terdapat aspek periwayatan yang ternyata itu adalah menyebabkan kelemahan dari hadis tersebut. Yang kedua adalah fadlu syahri rajab ala syuhuri kafadlil qur'ani ala sairil kalam. Ya, keutamaan bulan Rajab dari bulan-bulan yang lainnya seperti halnya keutamaan ya, kalamku Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an daripada kalam-kalam yang lain, kalam-kalam bashar, kalam-kalam manusia. Ini adalah hadis yang maudhu ya. Maudhu itu adalah hadis yang palsu. Sudah tidak bisa kita amalkan lagi dan tidak boleh kita sampaikan kepada orang lain. Yang berikutnya adalah Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab adalah bulan Allah dan Sya'ban adalah bulanku Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan Ramadan merupakan bulan umatku. Ini adalah maudhu ataupun doif, syadid doif. Ya, maudhu palsu ataupun syadidud do'fi. Hadis yang sangat-sangat lemah sekali. Kemudian berikutnya adalah man shalla ba'dal maghrib awwala lailatin min rajaba 20 raka'atan jara ala siratin bila najasatin. Barang siapa yang sholat setelah maghrib pada awal bulan Rajab ya 20 rakaat maka jaza ala sirati bila najasatin. Allah akan membalasnya nanti ketika waktu dia dibangkitkan itu tanpa najasah. Ini juga maudhu itu adalah palsu. Hadis ini palsu. Masa amal sedikit kemudian ganjarannya banyak sekali. Cuma sholat 2 rakaat di awal bulan Rajab maka ganjarannya seperti halnya Allah mensucikannya. Ini tidak mungkin jamaah. Ini maudhu palsu. Ya, termasuk palsu itu adalah perawi-perawi yang tidak bertanggung jawab. Seperti halnya ada perawi dalam hadis mengatakan bahwa al-badinjan dawaun min kulli da'in. Ya. Terong itu merupakan obat dari segala penyakit. Maka kita pastikan itu adalah maudhu palsu. Kenapa seperti itu? Siapa yang mengatakannya? Yang meriwayatkannya adalah penjual terong ketika waktu itu ingin agar harga terong itu naik, maka dia buatlah hadis yang palsu. Nauzubillah. Berikutnya adalah man shoma yauman min rajaba wa shalla raka'ataini yaqra'u fi kulli raka'atin mi'ata marratin ayatal kursi wa fi tsaniyati mi'ata marratin qul huwallahu ahad lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah. Barang siapa yang puasa satu hari saja di bulan Rajab dan sholat 2 rakaat, dalam setiap rakaat dia membaca ayat kursi, yang satu rakaatnya 100 kali ayat kursi, yang kedua adalah qul huwallahu ahad ya, maka dia tidak akan mati kecuali matinya akan melihat surga. Nauzubillah. Ini kok nauzubillah. Dhaif jiddan. Ini hadisnya adalah dhaif jiddan. Barang siapa yang puasa di bulan Rajab kemudian sholat 2 rakaat dia ini adalah dhaif jiddan. Ya, sangat-sangat lemah sekali hadis ini. Yang berikutnya adalah man shalla salasata ayyamin min syahri haram al-khamis wal jumu'ah wa sab kataballahu lahu ibadata tis'i mi'ati sanatin. Barang siapa yang berpuasa ya
3 hari di bulan haram, ya, Kamis, Jumat, Sabtu, maka dia dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa seperti halnya ibadah 900 tahun lamanya. Ini. Dalam ayat yang lain, hadis yang lain mengatakan sittina sanatan, 60 tahun. Ini adalah hadis yang dhaif, ya. Boleh kita amalkan kalau memang hadis dhaif. Kalau hadis yang maudhu, palsu, tidak boleh kita amalkan. Kemudian yang terakhir yang saya catat di dalam beberapa hadis, saumu awwala yaumin min Rajab kafaratu salasa sinina. Puasa awal bulan di bulan Rajab akan menjadi kafar, akan menjadi penghapus dosa salasinina, ya, 3 sinin, 3 tahun, Masya Allah. Wasani kafaratu sanataini, dan hari yang kedua akan menghapuskan 2 tahun. Summa kulla yaumin syahran, maka setiap harinya 1 bulan 1 bulan. Ini adalah hadis yang maudhu, palsu. Ini tanda-tanda hadis yang maudhu sekali lagi adalah bagaimana amal yang sedikit itu balasannya sangat banyak sekali, dan ini tidak ada. Kalau memang ada, ya, hadisnya jelas seperti halnya puasa itu hadisnya jelas, ya. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, sungguh-sungguh dia berpuasa Ramadannya, maka dia akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Ini setelah mengerjakan puasa Ramadan, jamaah. Tidak kok kemudian 1 hari pahalanya berapa, 2 hari berapa, tidak. Dia mengerjakan seluruh kebaikan di bulan Ramadan, tidak satu-satu, tidak. Nah, ini jamaah yang ingin saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.